Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dan pemirsa, kita berjumpa dalam program Tokoh Pekan ini yang Anda bisa dengarkan melalui FM 97,9 MHz, pemancar relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz, aplikasi RRI Play Go dan audio streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk sosok atau profil tokoh kita minggu ini adalah sosok yang spesial yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Tarakan. Beliau adalah Dr. Khairul M.Kes, Wali Kota Tarakan yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2024 nanti. Beliau lahir di Parepare 3 Juni tahun 1964. Bagi warga Tarakan, sosok Dr. Khairul tidak asing bagi mereka. Media elektronik, cetak, dan media online selalu mengupdate kegiatan beliau, baik itu kegiatan pemerintahan, kunjungan, talk show, sambutan, dan lain-lain. Namun masih sangat jarang kita mengetahui kehidupan pribadi beliau. Nah, kali ini kita coba untuk mengulik kehidupan pribadi beliau. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, saya juga lihat senyumnya juga sumringah ya. Terima kasih. Iya, saya ingin mengawali dengan kehidupan masa kecil Pak Wali Kota. Nah, ceritakan sedikit tentang masa kecil Anda. Iya, jadi kalau ingat masa kecil itu kan ya kadang-kadang suka suka melo ya kalau sekarang ini. Saya itu lahirnya di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juni 1964 seperti Mas Budi tadi bilang. Ya. Parepare ini kan salah satu kota madya di Sulawesi Selatan. Tetapi memang karena kehidupan waktu kecil, ibu saya itu masih kecil, bapak sudah merantau ya, jadi merantau ke Kalimantan pada saat itu, ya, ke Kalimantan Timur lah, khususnya kan dulu masih waktu itu memang lagi ya booming Kaltim itu dengan istilah banjir kap segala macam begitu gitulah ya, sehingga bapak saya juga merantau pada saat itu, sehingga saya dan ibu tinggal di Parepare. Nah untuk kehidupan sehari-hari ini ibu ya jualan lah di pasar itu, pasar namanya kalau di sana pasar Lekesi itu ya, pasar Lekesi itu jualan beras di situ. Itu waktu kecil, dan setelah itu saya karena ibu ini sibuk juga di pasar begitu, sehingga saya dititip lah sama tante itu di kampung di Endrekang, karena ibu saya kan sebenarnya aslinya orang Duri ya, orang Baraka khususnya, itu dari titip di tante di kampung untuk sekolah. Kebetulan tante ini adalah guru sekolah juga. Ya sekaligus saya di rumah itu ya pagi sekolah dan malam itu mengaji begitu. Karena juga kebetulan dari guru ngaji itu di kampung di Baraka itu. Tapi memang tidak lama sih, karena memang saya ingat masuk kelas 1 SD di sana. Dan waktu itu sekolahnya saya ingat memang sekolah bambu ya, kampung itu bambu. Dindingnya bambu. Makanya waktu saya sudah menikah, sudah punya ini sama istri, saya sempat ke kampung itu pergi napatilas mau cari sekolah saya dulu. Masih itu sudah jadi gedung, jadi sudah bagus ya. Kalau dulu kan tahun cerita itu kan sekitar tahun 70-an ya. Tahun 70. Nah, jadi setelah itu tapi saya juga di kampung tidak lama, karena itu berapa bulan begitu tidak tahan gitu ya, karena biasa hidup di Parepare itu di kota, dan ya biasalah kalau di mengaji tiap ambil air begitu dan pergi ke kebun ya, melihara, termasuk juga melihara sapi sama kuda. Waktu saya ingat betul, seperti anak-anak kecil pada umumnya Terus habis itu saya lari subuh-subuh itu lari kembali ke Parepare. Bentar dulu. Nah ini kan di buku yang Anda buat ini ya, Anda sempat lari dari rumah tante ke rumah ibu ke Parepare. Ya, ke Parepare. Itu jaraknya
Ya lumayan mau 70 kiloan gitu. Iya. Padahal Anda masih SD. Iya, Itu jadi apa yang membuat Anda nekat seperti itu? iya nekat ya nekat termasuk nakal sih mungkin ya. Nekat sambil nakal Iya. juga gitu ya. Jadi saya pagi-pagi kan biasanya subuh pagi itu sebelum pergi sekolah itu biasa kan ambil air di Iya. sungai, Uh-uh. di sungai Baraka itu. Saya pergi pagi-pagi. Biasanya setiap pagi ambil air pakai buah maja itu kan dulu. Iya. Ambilnya itu bukan ember, kalau dulu tuh buah maja itu yang dikeringkan dan isinya diolah, itulah dipakai, Iya. diambil sebagai tempat air. Setiap pagi begitu rutin biasanya ngambil air begitu. Nah suatu ketika pagi itu saya disuruh pergi ambil air itu. Pagi-pagi saya turun, saya enggak turun ke situ, jadi masih pakai sarung-sarung itu, pakai sarung kan. Iya, iya. Di kampung itu kan dingin, jadi pakai sarung. Saya jalan saya ke ini, jadi enggak pergi ke sungai, saya jalan ke Cake itu. Jadi dari Baraka ke Cake itu kalau saya napati kamu jauh juga ternyata ini barang ini. Naik mobil itu aja lama loh, naik mobil dari ke pasar Cake itu ke dalam itu. Ini alasannya pulang kampung? Kangen. Kangen ya? Iya, kangen sama ibu. Bukan karena pekerjaan berat di rumah Enggak tante juga, gitu memang ya? kangen sih. Kan anak kecil, saya bayangin kecil masih usia kelas 1 SD begitu dititip. Terus biasa sama ibu gitu kan. Akhirnya kangen gitu ya, kangen. Ini kan sebenarnya kalau Sambil juga yang tak tahan juga ngambil air tiap pagi itu nggak kuat kan. Iya. Terus nanti kalau siang pergi ke kebun gitu ya, ngurusi kadang-kadang pergi ke kebun ngurus termasuk ngurus sapi segala macam itu. Nah akhirnya saya lari itu subuh-subuh sampai pagi, sampai jalan kaki sampai ke pasar Cake itu. Sampai di sana saya ikutan mobil bawang itu, truk itu bawang. supir-supirnya ketika ingin Ya, ditumpangi gimana? saya itu? bilang aja saya mau numpang, mau ikut ke Parepare gitu. Ya mereka sih nggak ada masalah kan, jadi saya numpang Anda aja. punya uang? Oh nggak punya, mana ada uang. Jadi numpang masih kecil lah. Dia juga Iya, lihat iya. anak-anak itu nggak dipersoalin. Jadi ikut aja saya di mobil itu, mobil apa? Mobil truk bawang gitu. itu, mobil truk bawang itu. Sampai ke Parepare, kaget lah ibu saya waktu saya datang itu. Kaget Ini bisa luar biasa. dibayangkan kenakalannya Dokter Khairul dari kecil ya? Mungkin Nekat gitu ya? bukan ya, mungkin karena kangen juga kali ya. Iya. Dan saya udah lihat kan, wah ini cerita-cerita orang kalau mau Parepare kan bisa pakai mobil itu. Bagaimana Ini, Pak, respon ibu Anda ketika melihat Anda pulang ada waduh, di kaget hadapannya? Dia kaget luar biasa. Dia tanya sama siapa pulang? Sendiri. Waduh kaget dia. Akhirnya habis itu nggak pernah lagi saya disuruh ke kampung itu dan saya suruh sekolah di Parepare. Nah memang setelah itu nggak lama setelah itu ibu saya berangkat merantau juga ke Samarinda. Iya. Jadi sama keluarga-keluarga banyak yang merantau pada saat itu. Ibu saya ke Samarinda jualan di di pasar pagi di Samarinda itu. Tapi saya belum berangkat, belum ikut. Jadi masih sekolah di Parepare. Ikut sama tante juga di Parepare. Satu tante lagi yang di Parepare itu saya tempati. Dan setelah berapa bulan begitu, saya ingat karena saya kuartal pertama saya selesaikan di Parepare. Kuartal itu kan 4 bulan ya. Saya ingat tuh masuk kuartal kedua saya udah masuk di SD di Samarinda itu. Iya. Jadi masuk di hampir pertengahan tahun begitu. Saya pindah ke Parepare sekitar tahun 71 ingat saya itu. Nah dari situlah saya di Samarinda sekolah. Ya sempat SD juga berpindah 3 kali ya. Berpindah 3 kali. Dari SD Awanglong di Samarinda itu. Habis itu saya pindah ke SD Normal Islam. Terakhir saya pindah ke SD. Ini pindah-pindahnya karena apa ini? Apa karena kenakalan tadi atau Ya gimana? saya nggak betah juga, kelahi juga sering situ. Suka saya menurut saya sih sayang diusilin orang gitu. Iya, iya. Karena saya diusilin ya saya lawan gitu kan. Tapi menurut guru waktu itu saya yang nakal, jadi bingung juga saya. Tapi saya ingat saya diganggu gitu. Saya ingat saya waktu itu. Tapi akhirnya saya ngalah, kalau sudah nggak tahan di situ, kelas terus pindah satu sekolah. Ya memang saya sempat nggak naik kelas. Iya. Bentar. Di buku ini diceritakan bahwa Anda itu dulu suka berkelahi. Ya, Nah, itu dia. bahkan Anda nggak peduli segede apapun lawan Anda, Iya. Anda hadapi gitu. Iya, tapi bonyok juga kan, bonyok karena ya kecil tapi ya berani gitu, tapi bonyok kalau dikeroyokin banyak juga, makanya daripada aku dikeroyokin pindah sekolah. Itu sampai akhirnya
Saya pindah dari Awanglong, SD Awanglong, saya ingat saya bertahan 2 tahun apa 3 tahun ya. Habis saya pindah ke Normal Islam di dekat situ juga, di dekat Pasar Pagi, karena dekat dengan Awanglong tuh. Kenapa sekolah di situ? Karena Pasar Pagi kan, dekat Pasar Pagi itu. Jadi dekat dengan tempat jualannya mama itu. SD Normal Islam juga dekat Pasar Pagi. Iya. Nah habis itu karena ndak naik itu apa namanya sama juga, akhirnya saya pindah. Waktu itu orang tua pindah ke Samarinda Seberang. Iya. Jadi ibu pindah ke Samarinda Seberang, aja saya pindah juga sekolah ke Samarinda Seberang, SD Teladan itu yang terakhir. Nah disitulah saya menyelesaikan SD-nya. Tapi saya sempat naik kelas 1 tahun. Ya, jadi karena pindah-pindah tadi itu, kalau nggak salah kelas 3 ke kelas 4 saya nggak naik kelas itu setahun. Sehingga waktu pindah ke ke Samarinda Seberang itu, aku di kelas 3 nggak naik kelas 4 nggak salah. Jadi tapi nggak apa-apa. Abis itu tahun berikutnya itu yang saya cerita di buku, ada seorang guru yang begitu perhatian, walaupun sekedar sedikit mengancam begitu ya. Dan tapi itu yang merubah, menurut saya merubah. Sebentar Pak Khairul. Nah, di buku ini ada sosok guru yang bernama Pak Afdal ya, yang begitu menginspirasi Anda ketika Anda di sekolah dasar di Samarinda. Ini apa yang membuat Anda itu mengidolakan beliau? Ya, karena yang saya ingat itu bahwa perubahan itu karena beliau. Jadi waktu saya pindah itu, dari pindah sekolah ini kan sudah lihat dari Awanglong, Normal Islam, terus pindah ke SD Teladan, kan dilihatnya catatan saya itu kan, ini kok anak pindah-pindah sekolah gitu. Terus di dalamnya itu catatannya udah, pokoknya dulu kan di rapot itu jangan nakal. Pokoknya begitu-begitulah. Setiap kuartal tuh ada catatan tuh. Makanya waktu dia lihat situ, saya udah dipanggil itu ke ruang guru. Jadi begitu hari pertama masuk sekolah, panggil. Saya bilang, ini saya lihat catatanmu ini, wah, kau saya nakalin di sekolah, dia bilang gitu ya. Tapi kalau di sini jangan macam-macam ya, saya gigit telingamu begitu. Oh, bodinya kayak beliau lah, pakai kepala RRI, mirip-mirip begitu, berkumis kan. Tapi saya lihat bahwa beliau tuh di samping memberikan ancaman, dia juga memperhatikan gitu. Jadi saya disuruh duduk di depan terus waktu itu. Kamu duduk depan, dia di belakang. Jadi depan, dan setiap ada pekerjaan, dulu kan buku kalau di sekolah itu nggak kayak sekarang. Orang beli buku dulu nggak ada. Buku itu sekolah satu sekolah aja disalin. Saya lah disuruh tukang salin di papan itu. Kau salin gitu. Jadi baru saya, ya di situ saya dipuji-puji, oh bagus ini tulisan begitu. Jadi mulailah semangat itu ya. Jadi kayaknya memang sih waktu itu kayaknya mungkin butuh perhatian juga ya. Akhirnya mulai dari situ kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6, dan terus alhamdulillah sampai SMA itu menjadi siswa teladan lah begitu ya. Di SD, SMP, SMA. Sampai selesai saya SMA, jadi SMP-nya saya menyelesaikan SD-nya SD Teladan nomor 27 Samarinda Seberang itu, lalu SMP-nya di SMP Muhammadiyah di Samarinda, lalu habis itu saya SMA-nya SMA Negeri 1 Samarinda. Setelah selesai itu pindah ke kuliah di Makassar, baik. di UNAS. Pak Khairul, nah ngomong-ngomong tentang masa-masa SMP dan SMA, ini pelajaran apa sih yang Pak Khairul favoritkan ketika di SMP ataupun di SMA? Dan alasannya apa itu? Saya memang paling suka ya matematika sama IPA. Keren ya. Saya paling suka matematika Iya. IPA, suka banget dulu. Udah matematika IPA pasti paling suka. Termasuk juga sebenarnya sih biologi ya, biologi. Plus kimia. Sebenarnya sama IPA itu aku suka. Jadi kalau di SMA suka juga kimia, saya suka juga. Ini pelajaran yang menjadi momok bagi kebanyakan murid. Justru saya suka. Kalau matematika, kalau sudah hitung-hitungan sinus, kosinus, tangen, kotangen, itu paling suka saya dulu. Sekarang udah lupa semua. Dulu paling suka itu. Termasuk IPA, kalau hitung-hitungan tuh saya suka kan. Kalau IPA kan banyak hitungannya. Kimia juga kan, rumus-rumus itu saya suka dulu. Jadi suka juga bikin hafalan, bikin jembatan keledai begitu. Jadi itu memang saya suka dulu pelajaran-pelajaran eksak gitu ya. Eksak. Baik, pendengar, Anda bisa ikutan mendengarkan program Tokoh Pekan ini melalui FM 97,9 MHz, pemancar relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz, RRI Plego, dan website kami di www.rri.co.id.
RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dan pemirsa, kita masih dalam program Tokoh Pekan ini bersama Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Khairul. Nah, kembali nih ke Dr. Khairul. Nah, ini ada hal yang unik nih. Konon kabarnya Anda itu menjadi dokter karena sebuah sandiwara radio. Bisa diceritakan sedikit nggak apa itu? Ya, jadi itu tadi waktu SD. Ya. Terutama waktu saya tinggal di Sambadna Seberang, di SD, sekolahnya di SD Teladan itu. Pada saat itu sekitar tahun 72, 73 ya begitu ya. Itu saya kira serial Sandiwara Radio Dr. Darman di RRI dan Butir-butir Pasir di Laut. Itu suka sekali saya mendengar sandiwara itu. Jadi karena memang hiburan kita pada saat itu kan nggak ada yang lain kecuali radio memang. Dan radio yang waktu itu yang memang hampir kayaknya sih kalau di Samarinda dulu ada radio-radio swasta, tetapi kan lebih banyak mutar lagu-lagu begitu ya. Nah, tapi yang menyajikan seperti nuansa siaran yang lain ya, suara dulu ada siaran pedesaan, terus ada lagi itu serial-serial sandiwara radio itu ya RRI. Iya. Dan saya suka dulu. Dan itu kebetulan biasanya acaranya pagi biasanya itu saya ingat saya pas pulang sekolah kan dulu kan kita sekolah itu kan waktu SD kan paling jam 10 udah selesai pulanglah ke rumah. Kalau setiap pulang tuh coba ganti baju cepat-cepat ganti baju terus dengar radio tuh dengerin sampai selesai itu berseri sampai berapa tahun tuh saya dengar itu Pak. Nggak mau dilewatkan. Dan termasuk sebenarnya butir-butir pasir di laut walaupun tidak juga bercerita tentang dokter juga. Iya. Nah saya jadi terinspirasi dengan Dr. Darman itu cerita tentang seorang dokter yang bekerja di pedalaman begitu. Akhirnya dengan berbagai langkah-langkah yang dia lakukan terinspirasi sebagai seorang anak kecil itu kok kayaknya menginspirasi banget itu cerita itu sehingga waktu itu setiap saya ditanya orang kamu jadi apa gitu itu masih SD saya bilang saya mau jadi dokter gitu. Lalu kenapa mau jadi dokter sih? Saya mau seperti yang di radio itu, yang di serial radio itu. Saya bilang seperti Dokter Darman. Dan ternyata secara diam-diam ibu saya itu merekam setiap orang saya tanya, saya ngomong itu rupanya beliau tuh merekam bahwa saya punya cita-cita mau jadi dokter itu. Nah itulah inspirasi awal mau jadi dokter itu sebenarnya dari situ. Seorang dokter yang bekerja penuh pengabdian dan bekerja di pedesaan. Wah, dan ternyata memang terkabul cita-cita saya bekerja di pedesaan itu. Ditempatkan di pedalaman. Penempatan pertama saya itu di Pimping, itu dari transmigrasi, benar-benar pedesaan. Itu kita cerita itu Pak Khairul ya. Ya. Masih ada hal-hal yang ingin kita bahas ini tentang masa kuliah Anda. Nah, ini juga masalah-masalah hal yang menarik karena di sini Anda selain sebagai mahasiswa, Anda juga seorang aktivis yang idealis dan juga vokal. Nah, apa Anda tidak takut itu konsekuensinya ketika Anda menjadi seorang demonstran, ya, baik dari pihak kampus ataupun dari pihak keamanan? Ya, jadi kalau kita sih dulu kan sebenarnya kalau urusan aktif di organisasi itu sejak dari SMP sih ya, SMP, SMA itu kan memang jadi ketua OSIS begitu, termasuk di perguruan tinggi pun juga saya sempat jadi ketua ketua HMI, terus di Senat Mahasiswa, di BPM segala itu aktif. Dan saya kira memang ya demo-demo itu adalah bagian dari dinamika kampus sih. Tapi saya ingat saya sih nggak sampai
yang Kekerasan kekerasan begitu sampai ada yang meninggal, enggak. Jadi kita memang, tetapi memang setiap saat itu pasti ada demo. Kadang-kadang di kampus pun, jangankan dulu ya urusan SPP naik aja di demo juga itu kampus itu. Ya dulu ingat saya. Jadi katanya di buku itu kalau nggak demo pegel-pegel Pak. ya dulu teman-teman kan begitu, aktivisnya gitu. Jadi tiap saat itu kalau selalu bikin pening pimpinan universitas, pimpinan fakultas gitu-gitu, termasuk juga yang di luar begitu. Tapi kita demonya yang nggak sampai, mohon maaf lah, sampai ngerusak, anarkis gitu ya. enggak. Jadi kalau kita dulu memang lebih pengungkapan ide, perasaan dan sebagainya begitu. Dan saya bilang tadi, bukan hanya demo yang di luar kampus, dalam kampus pun kita sering demo gitu. Kadang-kadang boykot itu biasa, boykot gitu biasa, itu di boykot. Jadi pernah kejadian juga kita boykot satu kampus, misalnya waktu di kedokteran satu ini boykot semua, nggak ada yang masuk rumah sakit, pernah itu. Dan biangnya itu pasti dicari lagi, kita juga biangnya begitu. Tapi itu kan dinamika ya. Tetapi kami anggap itu bagian dari aktualisasi saja. Jadi nggak pernah serius-serius banget begitu sampai akhirnya nggak kuliah, nggak. Jadi tetap kita dulu selalu berkomitmen bahwa kita juga harus kuliahnya harus selesai. Jadi dan alhamdulillah saya kira kita juga dulu semuanya sih tepat waktu semua selesainya. Walaupun aktif di organisasi, karena memang organisasi kita anggap sebagai aktualisasi diri aja. Bahwa maksudnya ada kegiatan demonstrasi, ada unjuk rasa, pengungkapan itu. Dan saya bilang tadi bukan hanya unjuk rasa kalau seperti sekarang, unjuk rasa misalnya BBM bukan hanya itu. Dulu ya ada juga kita dulu, karena dulu kan topiknya kan nggak seru-seru kayak sekarang kan, media sosial kan, dulu nggak ada media sosial. Dulu paling tentang dulu misalnya contoh waktu helm mau pertama diberlakukan di demo juga, kita demo juga tuh helm pertama. Coba bayangkan tuh gitu yang kita demo dulu. Ya kita bilanglah itu ada kolusi antara pemerintah dengan pabrik helm begitu dulu kan. Padahal kan sebenarnya untuk keamanan. Tapi itu di demo juga, itu sampai rame. Terus ada beberapa kebijakan, misalnya kebijakan pemerintah. Tetapi yang juga sering juga ya kebijakan di kampus saja pun di demo. Tapi katanya sempat ada aparat keamanan masuk ke kampus. Nah itu yang dulu cerita itu yang demo, ingat saya itu demo helm dia kalau nggak salah dulu itu. Yang sempat helm aja sampai aparat masuk ke kampus ya. Ya karena udah sebenarnya kan dulu kan tulisan macam-macam ditulis tuh. Ya tapi aku nggak enak ngomong di sini kan. Itu disuruh turunkan, nggak ada yang mau ngasih turun. Ayo dikejar semua gitu. Ya di depan kampus masuk bikin itu. Jadi saya ingat begitu loh. Tapi ya kalau dikejar takut juga, lari juga kan gitu ya. Tapi saya waktu itu kan memang zaman-zaman Orde Baru kan masih, kalau sekarang kan yang di depan kan polisi, kalau dulu kan malah TNI ya, dulu jadi tentara dulu. Jadi memang kalau tangkap nggak dibawa kantor polisi, masuk kantor Kodim itu dulu. Ya saya kira seperti itu dulu lah. Tapi ya itu ya kalau diingat-ingat, kalau saya ketemu teman-teman tuh ketawa gitu, ketemu ngobrol itu. Nostalgia. Ya nostalgia yang dulu. Ya tapi rata-rata menurut saya mereka sukses lah ya yang sekarang itu. Baik, Pak Dokter, ini kembali lagi ke penugasan Anda yang pertama kali ketika Anda lulus. Anda ditugaskan di Desa Pimping pada waktu itu. Nah, ini apa respon Anda pertama kali ditempatkan di sana? Jadi saya sih nggak, karena dulu saya udah sebelum namanya penderitaan itu udah biasa gitu. Jadi udah hidup dengan penderitaan itu udah biasa. Sehingga saya sebelum juga ditempatkan itu saya kerja namanya jadi dokter kaki lima di Jakarta, muter-muter itu. Jadi muter ya dari satu klinik ke klinik lain sebelum dapat penempatan kerja, jaga begitu ya. Nanti kalau dapat duit, habis itu kancol punya. Gitu aja ibarat kita dulu. Lah aku bosan di Jakarta, terus habis itu ada tawaran saya jadi dokter perusahaan di Nippon Steel. Nippon Steel buat perusahaan Jepang itu di rig bars itu dia rig berjalan begitu di Selat Madura dari Python dari dia lagi pasang pipa gas dari Python ke Madura waktu itu. Jadi saya jadi dokternya di situ. Saya melamar di tengah laut,
Ya, jadi saya ikut melamar jadi dokter perusahaan itu dengan multi etnis, jadi berbagai macam itu. Ya, memang punya perusahaan Jepang, tapi ada berbagai lah, ada dari Australia, dari Eropa, ada dari Filipina, macam-macam orang, termasuk orang-orang kita. Di situ dikatakan Anda hanya the only one dokter di situ. Iya, dan fasilitasnya kan juga sangat terbatas. Dan kesadaran untuk menggunakan safety itu sangat kurang. Ya, karena mereka pakai sistem dulu, itu yang saya sempat sampaikan ke manajemen perusahaan bahwa ini ya jangan mengejar target saja, tapi juga harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena memang setiap sore kalau sudah saya kerja itu pasti saya menangani kecelakaan kerja di klinik itu dengan berbagai macam, karena mereka ngejar target itu, kan mereka ada target kalau mencapai sekian ada tambahan bonus sekian, sehingga mereka bekerja tanpa menghitung keselamatan kerja itu. Ya, kita coba berikan saran-saran itu. Dan tapi saya menikmati juga di kapal itu. Jadi menikmati apanya nih? Menikmati semuanya. Cuannya atau bagaimana? Bukan menikmati suasananya. Karena di situ semuanya namanya di kapal itu orang-orang keras ya. Iya. Orang-orang keras semua. Multi-etnis, ya, multi-etnis. Tapi jok-joknya banyak yang lucu-lucu itu. Jadi saya banyak juga dapat jok-jok itu yang lucu-lucu. Itu dari mereka-mereka itu. Karena kalau sudah istirahat malam kita biasanya duduk di dak sambil ngobrol gitu ya, dak kapal, atau kadang-kadang di restorannya kapal itu makan gitu dengan pekerja semua. Jadi ngobrol lepas begitu, enak begitu ya. Jadi pada saat-saat itulah kita bisa ngomong banyak dengan mereka itu. Tapi memang tadi karena sangat satu dokter dan fasilitas sangat terbatas, sehingga kalau mau ngerujuk pasien itu, mau menangani, karena Anda harus rujuk. Nah, rujuk itu pun harus nunggu kapal atau chopper pesawat, karena yang bisa ke tengah laut itu kan hanya kapal besar ya, dan juga chopper pesawat begitu. Jadi suatu ketika saya harus merujuk pasien, mau nggak mau dirujuk pakai helikopter, harus datangkan helikopter dari Python gitu untuk ke Bars itu untuk mengangkut pasiennya. Termasuk juga tantangan kita juga mau naik kapal itu kan, naik kapalnya kan bukan pakai tangga itu. Saya ingat pertama ngeri-ngeri juga saya waktu naik itu. Saya begitu diperhadapkan, ternyata saya pikir naik kapal itu naik tangga gitu, ternyata enggak, itu diderek itu. Jadi pakai derek, megang di tali kita naik ke kapal itu. Itu pengalaman pertama. Ngeri-ngeri. Dan itu laut lepas di bawah itu. Kalau jatuh ya selesai di bawah itu. Jadi itu pengalaman saya. Tapi sempat saya beberapa bulan. Ini kan ketika Anda ditugaskan di sana. Ya, jadi setelah itu kan saya di kapal itu, saya dapat panggilan penempatan. Kan waktu memang itu sambil menunggu, jadi kegiatan yang saya lakukan itu adalah kegiatan dalam rangka menunggu penempatan itu. Nah, dulu kalau dokter-dokter itu penempatannya kan semua dari pusat, ya, dari Kementerian Kesehatan. Nah, saya begitu saya di Bars itu, di kapal itu, saya terus dihubungi sama teman bahwa ini kamu sudah keluar nih, ada dapat penempatan. Saya suruh coba buka di mana? Saya buka di Pimping, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Pas, Kabupaten Bulungan. Saya walaupun besar di Kaltim dulu, Bulungan itu kan masuk Kaltim dulu. Betul. Tapi saya sendiri nggak tahu itu daerah gitu. Tapi ya kita sih enjoy aja lah ya. Udah begitu saya dapat penempatan itu, saya langsung ngajukan pengunduran diri dari perusahaan itu. Ya. Tapi nunggu pengganti dulu naik kan, nunggu dokter penggantinya baru saya boleh pergi. Dan setelah itu saya langsung karena saya dulu ngusulkannya dari Sulsel, karena saya alumni dari Unhas, jadi ngusulkannya dari Sulsel, dari Unhas, dari Makassar begitu. Jadi saya kembali dulu ke Makassar untuk ambil SK itu. Lalu dulu sebelum penempatan kan ada namanya pembekalan kita dulu Samarinda semua. Samarinda ada 2 minggu atau 3 minggu, saya lupa waktu itu. Pembekalan di Samarinda dengan berbagai hal, termasuk cerita tentang daerah masing-masing gitu ya. Setelah itu kami dibawalah berapa orang itu ke Bulungan, naik pesawat dulu pakai Asahi ya. Dari Samarinda itu pesawat kecil itu Asahi itu, naik sampai ke Tanjung Selor. Saya waktu itu saya ingat ada 3 orang atau 4 orang saya
Saya terus dari UNAS, terus ada lagi satu teman juga dari UNAS, satunya dari Pajajaran, satunya lagi dari Udayana. Pergi Tanjung Selor, berempat kami diterima lah sama dibantar sama Kanwil, waktu itu masih Kanwil kesehatan di apa namanya diantar terus diketemukan sama bupatinya waktu itu Pak Yusuf Dali waktu itu. Oke, Pak Yusuf Dali, lalu ya cerita itu ya cerita banyak lucu-lucu juga. Cerita waktu itu diterima Pak Bupati, ya cerita Pak Bupati tentang keberhasilan beliau lah memimpin Bulungan begitu ya. Oke. Dengan Kita break dulu Pak Wali Kota tentang cerita-cerita lucunya. Baik pendengar, stay tune terus di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita break sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini. Gandang guru Pendengar dan
Pemirsa RRI Pro 1 Tarakan, kita masih dalam program Tokoh Kita Pekan ini, masih bersama Dr. Khairul Mkes, Wali Kota Tarakan. Nah, kita ke urusan masalah jodoh nih. Nah, jodohnya Pak Wali. Ini pertama kali di mana nih pertama kali bertemu dengan ibu ini? Di rumah sakit sini, rumah sakit Dr. Yusuf. Kalau dulu kan namanya rumah sakit RSUD Tarakan. Yeah. Jadi saya dulu tadi kan penempatan di Pimping tahun 92 itu puskesmas, tapi saya dalam penempatan itu beberapa kali juga diperbantukan. Jadi sempat saya diperbantukan di sini tahun 93, habis itu masuk lagi ke Pimping. Nah, terus sempat juga ke Bunyu, sempat ke Juwata Laut. Saya sempat lagi masuk, tapi sebentar begitu. Nah, pertemuan terakhir tahun 94 saya penugasan lagi 94 atau 95 begitu saya di sini. Lalu disitulah ketemu ibu ya. Ibu. Ya, dulu ceritanya kan saya dokter jaga di rumah sakit sini. Kalau dokter jaga dulu kan dokternya juga sedikit. Iya. Tapi pasiennya juga nggak sebanyak sekarang. Dulu memang kalau kita jaga sore atau jaga malam, jadi dokter UGD itu udah sekalian satu dokter satu rumah sakit itu. Jadi sambil kontrol pasien-pasien di seluruh ruangan-ruangan dulu. Nah, saya kalau sudah jaga itu, saya pasti kalau nggak ada pasien di UGD pasti saya keliling ruangan, ngecek, tanyain ini ada masalah nggak dengan pasien semua gitu. Nah, sambil kalau nggak terlalu sibuk ya ngobrol lah di ruangan itu, bisa sama perawatnya, sama bidannya, sambil makan juga, sambil lirik-lirik juga kan waktu itu kan karena masih bujang gitu ya. Jadi terakhir saya ketemu ibu itu kan kebetulan juga dia suka jaga sore kadang-kadang kan, jadi ketemu ngobrol-ngobrol, kayaknya cocok nih gitu. Lalu pacaran lah gitu, tapi pacarannya ya pacarannya juga pacaran begitu, lalu karena udah tua-tua juga, jadi udah memang pacarannya udah langsung ngajakin ayo nikah. Jadi rasa itu ada ketika kita sering ketemu dan sering ngobrol. Ya, dan ya tadi dan sudah memang mau expire kan. Udah sama-sama merasa sama-sama saling membutuhkan begitu. Karena waktu itu saya ingat saya usia 34 deh. Iya. Terus saya nikah tuh 34, ibunya 29. Lalu udah sama-sama memang mau expire. Iya. Oke, apa nih peran ibu dalam kehidupan Anda dan dalam bidang pekerjaan dan juga rumah tangga? Peran. Ya, saya kira bahwa selama ini ya dalam kehidupan rumah tangga saya kira sekian puluh tahun bersama-sama ya dalam suka dan duka lah ya. Jadi memang kami sudah mengalami pasang surut kehidupan ini. Ya, dari orang ini ombaknya itu udah luar biasa. Mulai dari kita memang membangun kehidupan baru sampai kalau cerita di buku tuh nikahnya pun juga di bulan puasa untuk menghemat supaya nggak keluar duit begitu ya. Tapi siasat untuk menghindar supaya nggak ada resepsi dan sebagainya. Lalu pasca menikah, ya lalu juga dalam perjalanan karir saya kan juga benar-benar dari nol ya. Mulai dari staf, lalu jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, asisten, sekda, semua udah saya pernah lewatin ya. Sudah naik turun lagi jadi staf ahli begitu, udah biasa ya. Jadi udah biasa roda kehidupan itu, dan tetapi dalam situasi itulah saya bilang bahwa peran pendamping, peran keluarga itu juga sangat penting juga ya. Memang terus mendukung dalam suka dan duka itu. Dan saya kira Nyonya ya, saya kira selama ini ya sudah sekian dari 2000 berapa ya? Ya tahun 95 96 begitu. 96 sampai sekarang sekitar hampir 30 tahun begitu sama-sama. Ya itu saya kira peran dari istri juga sangat luar biasa dalam karir ini, dorongan termasuk kalau ada masalah. Ya jadi kita sudah melewati fase-fase berat itu ya. Dan mudah-mudahan saya kira semuanya tetap berjalan seperti itu. Pak Dr. Khairul, ini kalau saya lihat dari keempat anak Anda semuanya adalah dokter, ya. Ada yang sekolah di Jakarta, ada yang di Cina bahkan, dan ada yang 2 di Makassar. Ini pola didik yang seperti apa nih Anda terapkan kepada anak?
Kita sih lebih banyak pada keteladanan aja. Jadi saya selalu bilang kalau kita melarang anak-anak jangan merokok, mesti kita yang harus duluan dong, jangan. Jadi sering orang tua melarang anaknya merokok tapi dia sendiri merokok di depan anaknya. Dan itu saya lihat, saya peminum kopi, anak-anak saya itu rata-rata minum kopi. Ya jadi ikut gitu ya, ikut biasanya. Jadi paternalistik ini kan tetap ada dalam pola kita ini. Sebagai orang timur ini pasti paternalistik, dia akan ikut ke bapak biasanya, ke orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan diturut. Sebenarnya juga mungkin saya juga tidak pernah mengarahkan mereka untuk jadi dokter. Kita bebaskan aja, tetapi itu semua pilihan mereka. Ya kecuali memang yang terakhir kemarin dia ambigu antara mau jadi dokter, mau jadi insinyur, kita serahkan. Tapi ujungnya juga terakhirnya dia milih ke dokter begitu. Tapi kadang-kadang kami cuma mengarahkan saja. Jadi ya kalau mereka memang mau, bahkan misalnya contoh, kenapa ada sekolah di Cina satu, dia yang satu ini memang selalu mau keluar negeri. Dari dulu cita yang saya itu selalu ingatnya mau keluar negeri. Bahkan tadinya mau ke Jerman, sekolah kedokteran di Jerman. Dia sudah siap belajar bahasa Jerman segala macam, ikut tes segala macam begitu. Cuman setelah kami pelajari kan lama sekali dia, karena banyak sekali tahapan yang harus dilewati. Apalagi dia seorang perempuan, saya pikir kan terlalu lama gitu ya. Ya kita kasih arahan. Nah, pada saat itu karena dia tetap mau keluar negeri, kebetulan ada misalnya programnya Pak Dahlan Iskan dulu ke Cina ya. Akhirnya saya bagus pilih ini aja gitu. Pak, tapi mengarahkan daerahnya, mengarahkan tempatnya, tapi tidak mengarahkan profesinya. Semua mereka sendiri yang memilih. Mungkin karena dilihatnya kami ini, saya kan dokter, ibunya kan orang kesehatan juga bidan. Jadi sehari-harinya memang kami ngurusi pasien, dan dia mungkin dia setiap saat mendengar, melihat begitu. Akhirnya memang mereka terinspirasi mungkin dari orang tua juga. Dan ya saya sampaikan tadi, nggak ada yang kami suruh, kami paksa. Bahkan termasuk SMA-nya pun kemana mereka pilih itu mereka sendiri yang pilih. Kebebasan. Jadi kami cuma mendorong saja. Tapi alhamdulillah saya kira anak saya 4 tadi itu, 1 udah selesai, sekarang udah ngelola rumah sakit yang kami punya di sini. Yang kedua ini yang di Cina tadi yang sedang koas, ya sedang lagi koas, tapi di Tarumanegara karena dia nggak bisa kembali ke sana karena masih pandemi kan, belum dibuka juga sampai sekarang. Lalu yang ketiga itu di kedokteran gigi Unhas sudah koas juga. Dan yang terakhir yang keempat ini sedang di kedokteran Unhas juga semester 2. Jadi ya alhamdulillah 4 ini ngikutin jejak saya. Luar biasa ini ya pendidikannya Pak Wali Kota. Dan terakhir ini pertanyaannya untuk Pak Khairul ya, tentang Tarakan. Ya, nih apa sih sebenarnya impian terbesar Anda kepada Kota Tarakan yang mungkin barangkali saat ini belum tercipta gitu? Ya sebenarnya sih kalau cita-cita yang selalu yang kita sebut itu adalah smart city, yang saya selalu bilang kalau kita ini kan dalam cita-cita saya, karena kita tinggal di sini, kemungkinan juga kita akan mengakhiri hidup di sini, anak-anak saya juga semua di sini, istri juga orang di sini. Kita tentu kepengen bahwa yang kita tempat tinggal ini adalah daerah yang betul-betul nyaman begitu ya, untuk generasi-generasi pelanjut ini. Sehingga bahwa kalau kita pun berbuat itu bukan berarti karena ada tendensi tertentu, memang karena kita juga hidup di sini, menikmati kota ini. Ya tentu kalau saya bikin rumah, saya harus bikin rumah yang bagus dong. Kalau saya mau bikin, karena saya mau tempati rumah itu. Itulah sebenarnya cita-cita terbesar kita sekarang dengan konsep smart city itu. Kota yang dalam gambaran Al-Quran itu adalah kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya itu kota yang aman, sejahtera, nyaman, di bawah lindungan Tuhan. Kan itu sebenarnya harapan kita, dan saya kira cita-cita semua orang yang menghuni kota ini. Kan tidak ada kita tuh mau tinggal di sebuah kota yang rusuh, yang serba susah. Kan kita maunya kan tinggal di sebuah daerah yang semuanya nyaman begitu. Nah inilah sebenarnya yang terus kita perjuangkan dengan konsep smart city itu. Sebenarnya smart city ini kan bahasa kerennya, tetapi sebenarnya saya selalu bilang sebenarnya bahasa itu adalah bahasa yang berasal dari Al-Quran sebenarnya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Jadi itulah konsep yang selalu kita ingin capai, yang terus sampai sekarang terus kita upayakan untuk terus kita berusaha setahap demi setahap terus kita upayakan untuk kita capai. Dan tentu ini butuh dukungan dari semua stakeholder masyarakat ini ya, untuk mencapai itu, karena tidak bisa hanya pemerintah sendiri, harus dibangun melalui pentahelix tadi dari pemerintah, masyarakat, NGO ya,
atau LSM, termasuk juga perguruan tinggi, dan yang terakhir itu media. Saya kira tentu terus kita harus mengupayakan mencerdaskan masyarakat kita ini untuk menuju tadi smart city. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami RRI Tarakan, kepada Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Khairul MKes. Dan pendengar, semoga bincang-bincang saya dengan beliau bisa menginspirasi kita semua. Saya Gede Permana mewakili tim dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.